wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan membagikan dulu formulir pemetaan kebutuhan belajar murid. Jadi ini diisi sesuai dengan isi hati ya. Tidak boleh menyontek apa isi hati dari teman. Jadi ini disesuaikan dengan isi hati masing-masing, baik itu minat, bakat dan hobinya ya. Jadi silakan bekerja. Tidak ada yang salah. Ini diisi sesuai dengan apa yang kamu alami, apa yang kamu rasakan ya. Ya baik, silakan dikerjakan. Bukan asal-asalan dikerjakan ya. Baik. Ya silakan dikerja. Ya boleh nama pendek, boleh nama panjang. Jadi tidak boleh mendengarkan apa yang ditulis oleh teman. Jadi ini sesuai dengan apa yang kamu alami. Baik, pemetaan sudah kita lakukan, masing-masing sudah menulis sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Jadi sebentar kita akan melakukan proses pembelajaran dengan melihat hasil pemetaan kebutuhan pelajar Anda yang ditulis di sini ya. Baik, kita akan lanjut pada proses pembelajaran. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikin dari belakang dulu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, Berdoa. kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Bersedia siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Amin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu sebagai wujud nasionalisme kita, mengembangkan dan memupuk rasa kecintaan kita terhadap bangsa dan negara kita. Jadi dengan menyanyi saya berharap kita bisa meningkatkan rasa kecintaan kita terhadap tanah air kita. Baik, kita akan menyanyi terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah berdiri dengan beribu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah
bisa meningkatkan rasa kecintaan kita terhadap bangsa dan negara kita. Jadi saya akan mengecek dulu kehadiran anak-anakku sekalian hari ini. Reski Kurniawan, Hadir. Arla Natasha Putri, Hadir, Pak. Zakira Salita Zahra, Hadir. Kinar Lailatul Izzah, Hadir, Pak. Muhammad Nadi, Hadir. Muhammad Fahri Al-Fajri. Alhamdulillah, ya kita semua hadir hari ini. Jadi Bapak merasa senang bahwa kita tetap hadir di sekolah apapun keadaan kita, ya. Kemudian kita akan belajar tentang gotong royong. Nah, sebelum kita belajar tentang gotong royong, saya kembali mengingatkan apa yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu tentang hak dan kewajiban. Nah, anak-anak sekalian, apa kewajiban kalian di sekolah? Belajar. Haknya apa kira-kira? Ayo. Ya, mendapatkan pendidikan atau pelajaran. Ya. Jadi sebagai siswa kita harus tahu apa hak dan kewajiban kita di sekolah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang gotong royong. Jadi, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini tentang gotong royong adalah kemudian yang kedua, Peserta didik dapat memberikan contoh pelaksanaan gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. ya. Jadi itu adalah tujuan ya pembelajaran tentang gotong royong. Kemudian kita akan yel-yel dulu untuk memompa semangat kita. Ini yel-yel profil pelajar Pancasila. Ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berakhlak kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berakhlak kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berakhlak kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berakhlak kritis. Baik, itu tadi yel tentang profil pelajar Pancasila. Nah, apakah kalian tadi melihat ada gotong royong? Ada.
kurikulum merdeka gotong royong ini diharuskan, ya. Baik. Ya, harus diamalkan. Apa bahasa lain dari gotong royong? Ada yang tahu? Pernah dengar kolaborasi? Ya, kolaborasi itu sama dengan gotong royong. Ya, gotong royong atau kerja sama. Bagus. Belum. Jadi Anda sudah mendengar istilah lain dari gotong royong atau kolaborasi. Nah, pernah melihat di daerahmu atau di desa atau di lingkungan sekitarmu orang yang melakukan kerja bakti? Pernah? Nah, itu adalah gotong royong. Apakah Pak Desa kerja sendiri-sendiri? Tidak. Siapa yang bantu? Warga. Jadi itu namanya gotong royong. Ya. Jadi di dalam kehidupan kita harus terbiasa hidup, ya, berdampingan dengan orang-orang di sekitar kita dan bekerja bersama-sama untuk memudahkan pekerjaan. Ya. Jadi kita harus betul-betul mengamalkan gotong royong di dalam kehidupan kita. Baik, kita akan memasuki materi pelajaran kita tentang gotong royong. Tetapi sebelum kita memasuki materi gotong royong, Bapak terlebih dahulu akan membagi kelompok. Kemarin kan kita sudah menganalisis pemetaan kebutuhan belajar anak-anak sekalian. Jadi hari ini kita akan belajar kelompok. Jadi dalam satu kelompok itu ada 2 orang. Kita akan bagi 3 kelompok. Jadi sebentar setelah kita atau saya memberikan penjelasan tentang gotong royong, anak-anak sekalian akan mendiskusikan lembar kerja. Ya, selain lembar kerja ada juga lembar kerja individu sendiri-sendiri. Jadi ada 2 ya. Yang pertama lembar kerja sendiri, kemudian yang kedua lembar kerja kelompok. Nah, di dalam kelompok ini anak-anak sekalian mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan. Ya, ya, oke, baik. Jadi kelompok 1 kita akan ya. Jadi saya tidak memilih kelompok ya supaya fair. Anakku sekalian akan dikelompokkan berdasarkan hasil pemetaan yang telah kita ambil. Jadi ada 3 jenis pemetaan dan hasilnya. Ada yang auditory, kemudian ada yang kinestetik, kemudian ada yang visual. Nah, sebentar saya akan mengelompokkan berdasarkan ya hasil pemetaan kita. Jadi Pak Hari satu kelompok dengan Iki. Ya, Iki ke depan. Kemudian Alita dan Arla satu kelompok juga. Ya, semua ini di depan. Ya, berarti Kina dengan Nadi. Ya. Silakan cepat. Ayo cepat di depan. Duduk di depan. Bagus. Jadi setelah kita mengerjakan ya atau mendiskusikan materi yang saya berikan, anak-anak sekalian akan naik tampil ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Baik. Jadi saya akan menampilkan dulu video tentang
gotong royong. Disimak baik-baik. Sebentar ada pertanyaannya. Ya, silakan disimak. Simak ya. Yang satu kolaborasi. Kemudian, kalau kamu halo teman kece, ayo siapa yang pernah ikut kerja bakti di sekolah kemudian? Kalau kamu pernah pasti tahu ya apa yang namanya gotong royong. Gotong artinya bekerja dan royong artinya bersama-sama. Iya betul, gotong royong adalah berkegiatan bersama dengan sukarela supaya pekerjaan lebih lancar, mudah dan ringan. Gotong royong ini sikap yang penting untuk dipunyai kita semua sebagai bangsa Indonesia. Saking pentingnya gotong royong sudah tertuang dalam Pancasila sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Tidak heran karena gotong royong adalah warisan kepribadian bangsa yang sudah berapa kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan sesungguhnya para pelajar, gotong royong termasuk dalam salah satu profil belajar Pancasila nih. Lalu apa ya manfaat melakukan gotong royong? Ada 3 kecakapan yang bisa kamu kembangkan dengan sikap gotong royong. Pertama, kolaborasi. Kamu jadi terbiasa kolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ketika kolaborasi dengan orang lain, kamu jadi mengasah kemampuan komunikasi dan berorganisasi. Artinya, kamu jadi terbiasa mengambil peran dalam kelompok dan bertanggung jawab untuk menjalankan peran itu dengan baik. Ini tentunya kemampuan yang berguna ketika kamu dewasa nanti di kehidupan maupun di dunia kerja. Kedua, kepedulian. Karena melakukan pekerjaan bersama-sama dan saling tolong-menolong, kamu jadi menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Lama-kelamaan timbullah kebersamaan, saling menghargai dan rasa persatuan dalam kelompok gotong royong. Ini artinya kamu memupuk kepedulian terhadap orang lain. Dengan kepedulian pada sesama, lingkungan kita pun jadi damai dan aman. Terakhir, berbagi. Ketika gotong royong, pastinya kamu berbagi waktu dan tenagamu dalam menyelesaikan pekerjaan. Tidak hanya itu, kamu mungkin juga berbagi informasi dan ilmu yang kamu punyai demi kemajuan bersama. Nah, untungnya informasi dan ilmu tidak berkurang ya kalau berbagi. Malah dengan saling berbagi, makin banyak informasi dan ilmu yang kita punyai. Wah, banyak ya manfaat gotong royong. Lalu gimana dong biar kita bisa memiliki sikap gotong royong? Ada beberapa cara nih. Kalau di lingkungan keluarga bisa kamu biasakan membantu ibu di rumah. Misalnya bantu memasak, mengepel, mencuci piring. Pekerjaan jadi cepat selesai dan kamu jadi lebih disayangi ibu. Kalau di lingkungan sekolah ada banyak kesempatan untuk gotong royong. Misalnya kegiatan membersihkan sekolah atau tugas kelompok. Nah, kalau ada kesempatan ini kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Berusahalah untuk menjalankan peran dengan baik dan memberi lebih pada kelompokmu. Terakhir, di lingkungan masyarakat, kamu mungkin belum bisa ikut kerja bakti yang butuh tenaga besar, tapi tetap bisa bantu-bantu pekerjaan yang lebih ringan seperti membersihkan peralatan atau membawakan minuman. Apapun bentuk bantuanmu pasti dihargai dan menambah suasana kekeluargaan. Nah, itu dia sikap gotong royong dan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk memupuk sikap baik ini. Sekarang aku mau tanya nih, kapan kamu terakhir gotong royong dan di mana? Jawab ya di kolom komentar supaya teman-temanmu juga terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman kece. Kejar kita, kejar ilmu, raih kita. Baik, kita sudah menonton video tentang gotong royong. Sekarang saya mau bertanya. Anda kan tadi sudah menyaksikan videonya. Pertanyaan yang pertama, siapa bisa jawab? Angkat tangan. Ya. Video ini menceritakan tentang apa? Gotong royong. Gotong Royong. royong. Kemudian tadi disaksikan di video itu, yang dulu dikasih naik tangannya. Di mana orang bergotong royong di dalam video itu? Di rumah. Di lapangan.
di depan rumah juga, di lapangan, di mana lagi? Di lingkungan sekolah, di mana lagi? Ayo, di mana lagi ada ibu-ibu? Ada ibu-ibu di rumah, tepatnya di dapur, ya, di dapur ya. Siapa yang membantu ibu? Siapa yang membantu ibu di dalam video itu? Oh, anaknya. Berarti di dalam kehidupan kita di rumah, kita harus selalu membantu orang tua kita. Pak Ari pernah membantu orang tuanya? Di mana? Di dapur. Kerja apa di dapur? Memasak. Jadi walaupun kita masih kecil, kita sudah harus membantu orang tua kita. Ya, yang laki-laki boleh memasak, tidak apa-apa. Membantu orang tua memasak, tidak apa-apa. Kemudian yang perempuan, apa yang bisa dilakukan untuk membantu ibu? Ya, membantu ibu menyapu, membersihkan tempat tidur, ya, mengepel lantai, kemudian menghamur-hamurkan sampah, ya. Salah? Oh ya, salah ya. Jadi kita tidak boleh mengotori lantai, kemudian yang bekerja adalah ibu sementara kita cuma menonton HP, ya. Atau jangan-jangan begitu di rumah? Tidak ya. Jangan ya, nak ya. Tidak boleh ya. Dan kita harus membantu orang tua kita. Nah, di video tadi Iki, ya, suasana di dalam video itu orang-orang yang bekerja merasa senang. Senang ya, tidak ada yang menangis waktu bekerja kan? Tidak ada. Iya. Jadi pada saat kita bekerja di tempat kerja bakti, di dalam video itu siapa yang Anda lihat melakukan kerja bakti? Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak. Oh, ternyata di dalam kerja bakti itu juga ada anak-anak. Oh, tidak apa-apa. Kalau anak-anak bekerja dengan apa yang bisa mereka kerja, ya? Apa yang mereka bisa kerja? Nah, sekarang Anda akan menuliskan satu pertanyaan, satu saja. Ya, satu saja pertanyaan tentang video yang kamu lihat. Ya, pertanyaannya sebentar ini akan dilemparkan kepada kelompok visual, auditory, dan kinestetik. Ya, ini kinestetik, ini auditory, dan ini visual. Nah, silakan siapkan kertasnya satu lembar. Buat pertanyaan berdasarkan video yang kamu tonton tadi. Ya. Silakan. Jangan lama ya, sebentar, satu saja pertanyaan. Ya, silakan satu pertanyaan. Sebanyak pertanyaan yang kamu buat bisa saya tampilkan kembali supaya enggak, sebentar dia jawab kelompok lain. Ya, sambil memikirkan pertanyaannya silakan. Halo teman kece, ayo siapa yang pernah bekerja bakti di sekolah atau lingkungan? Kalau kamu pernah, pasti tahu ya apa yang namanya gotong royong. Gotong artinya bekerja dan royong artinya bersama-sama. Dengan sukarela supaya pekerjaan lebih lancar, mudah, dan ringan. Gotong royong ini sikap yang penting untuk dukungan kita semua sebagai bangsa Indonesia. Saking pentingnya gotong royong sudah tertuang dalam Pancasila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Tidak heran karena gotong royong adalah warisan kepribadian bangsa yang sudah berakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan khusus untuk para pelajar, gotong royong termasuk dalam salah satu profil pelajar Pancasila nih. Lalu apa ya manfaat melakukan gotong royong? Ada 3 kecakapan yang bisa kami kembangkan dengan sikap gotong royong.
Pertama, kolaborasi. Kamu jadi terbiasa kolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ketika kolaborasi dengan orang lain, kamu jadi mengasah kemampuan komunikasi dan berorganisasi. Artinya, kamu jadi terbiasa mengambil peran dalam kelompok dan bertanggung jawab untuk Ya, jangan. Mana pertanyaannya? Ya, ini. Ya, bagus. Apa ini? 1, 2, 3. Dapat Pak. Ya, baik. Kita akan mulai pelajaran, tetapi sebelumnya kita akan melakukan teknik mindfulness. Ya, kita akan merelaksasi kembali semangat belajar kita. Jadi, tolong didengarkan musiknya, kemudian dengarkan perkataan-perkataan yang diucapkan pada saat musik sedang diputar, ya. Baik, kita siap untuk melakukan teknik mindfulness dengan teknik stop, ya, berhenti sejenak, kemudian rasakan dan seterusnya. Baik, kita mulai. Baik, hari ini kita semua berada di kelas ini. Kita akan melakukan teknik mindfulness. Stop, ya. Baik, sekarang posisikan tempat duduk Anda. Ya, badan tegak, tangan berada di paha. Kemudian tarik nafas dalam-dalam. Rasakan udara segar mengalir masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian teruskan. Rasakan udara hangat itu keluar, membawa beban-beban pikiran yang ada di kepala kita. Ulangi sekali lagi. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Kemudian mari kita tutup mata. Tutup mata. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Rasakan udara segar itu keluar dari dalam paru-paru kita. Hangat, membawa beban-beban pikiran yang ada di kepala kita. Tarik nafas. Hembuskan. Yang ada di bayangan pikiran kita adalah kedua orang tua kita. Tidak boleh ada yang membuka mata. Kita melihat orang tua kita begitu susah payah. Mereka berharap kita menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang berbakti, anak-anak yang akan membahagiakan mereka ketika mereka tua. Rasakan, yang ada di depan kita adalah cita-cita yang kita impikan, cita-cita yang sudah tertanam di dalam pikiran kita ketika kita pertama kali menginjak sekolah. Coba lihat, cita-cita itu tersenyum, meminta untuk digapai. Lihat, kedua orang tua kita bangga dengan apa yang kita raih. Orang tua kita tersenyum bahagia ketika topi toga sudah terpasang di kepala. Kita disambut dengan senyum ceria, senyum bahagia orang tua kita. Tetesan air mata mengalir di sudut mata orang tua kita, melihat kita selangkah lagi akan mendapatkan
Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Tarik lagi. Hembuskan. Semua beban belajar, pikiran yang kita rasakan perlahan-lahan hilang seiring hembusan nafas yang keluar dari dalam rongga paru-paru kita. Semua beban pikiran, semua beban pelajaran yang kita rasakan hilang, dan yang ada adalah perasaan segar untuk memulai kembali aktivitas kita. Sekarang buka mata kita, rasakan apa yang akan terjadi setelah relaksasi ini. Ya, baik, sekian. Semoga kita kembali termotivasi untuk belajar. Oke, kita cek. Kita tadi telah melakukan diskusi kelompok. Sekarang waktunya kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Ya, siapa yang mau sekalian naik dulu terlebih dahulu? Ya, visual dulu. Ya, silakan. Silakan diperhatikan hasil kerja kelompok visual. Ya. Mari silakan dimulai presentasinya. Assalamualaikum. Izinkanlah saya pada kesempatan ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok visual tentang kompetensi gotong royong. Ya, baik Nani. Contoh kerjasama dan gotong royong di keluarga. 1. Membantu ibu memasak. 2. Membantu ayah mencuci kendaraan. 3. Apa yang pertama? Ikan pulang. Apa yang pertama? Membantu ibu memasak. Lanjut. 2. Sekolah. 1. Menyapu halaman kelas. 2. Memungut sampah di halaman sekolah. 3. Merapikan perpustakaan. 3. Masyarakat. 1. Membersihkan sampah di saluran air agar tidak banjir. 2. Menyapu di pinggir jalan. 3. Membuang sampah pada tempatnya. 4. Bangsa dan negara sama-sama melestarikan alam. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan. 3. Menjaga kerukunan. Upaya meningkatkan partisipasi kerjasama dan gotong royong. 1. Di keluarga, bantu tanpa diperintah. 2. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Fitriani, berasal dari SDN 219 Arah. Baik, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang dibawakan oleh CGP Bapak Dahlan, di sini sangat luar biasa, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini bisa dibilang layaknya jagoannya di dalam pembelajaran. Artinya seperti yang sudah kita pahami bersama, setiap orang punya karakter, kondisi dan kebutuhan masing-masing dalam hal pembelajaran. Ada yang bisa menangkap isi materi dengan cepat, ada yang butuh waktu lebih lama, dan ada yang hanya bisanya untuk membaca saja. Terus ada yang sukanya bermain, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang bisa dilakukan dalam pembelajaran ini. Sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu sudah ada sejak dulu, tetapi dulu itu dilakukan hanya di dalam RPP itu tidak memuat, artinya tidak berurutan. Sekarang itu sudah tertata mulai dari ada isi kontennya, ada prosesnya, dan ada proyeknya. Nah, di sini pembelajaran berdiferensiasi itu penting untuk diakui bahwa tidak hanya
dua siswa yang benar-benar identik atau sama persis. Setiap siswa itu membawa pengalaman yang berbeda, latar belakang yang berbeda, dan pengetahuan juga yang berbeda. Sehingga ketika dilakukan pembelajaran berdiferensiasi, pendekatan pengajaran itu harus diterapkan sesuai dengan karakter peserta didik itu sendiri. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi di sini guna untuk mencegah kesenjangan dalam pemahaman siswa. Artinya, bila pembelajaran berpeluang bagi siswa yang sering kesulitan belajar, maka untuk mendapatkan bantuan tambahan tidak harus bilang si A ini, si B ini, semua berbaur menjadi satu. Artinya tidak dipisah-pisahkan. Umpamanya ada anak-anak yang taunya sukanya hanya membaca, ada anak-anak yang sukanya bermain sambil belajar, tetapi ini harus disatukan antara yang anak-anak yang sukanya membaca, anak-anak yang sukanya visual hanya menonton, anak-anak yang sukanya bermain. Jadi disatukan di situ, tidak dipeta-petakan. Artinya kesenjangan antara siswa yang tanda kutip masih rendah dengan yang sedang dan IQ-nya lebih tinggi itu disatukan. Sehingga di dalam hal ini siswa yang artinya belum paham bisa dengan berbaur cepat dengan siswa yang sudah memahami pemahaman yang lebih tinggi dengan adanya pembelajaran seperti ini. Nah, alhamdulillah Bapak Dahlan ini tadi saya melihat di dalam pembelajarannya sudah melakukan hal itu. Sehingga mungkin ini juga berdampak dari materi-materi yang sudah didapatkan dari CGP, sehingga dia bisa aplikasikan di kelasnya. Alhamdulillah dengan penerapan berdiferensiasi di sekolah kami dapat menginspirasi semua guru-guru yang ada di sekolah kami. Karena jujur tanpa dukungan ataupun bantuan dari CGP yang sudah bisa melakukan, maka tidak akan terjadi suatu kolaborasi yang baik. Mungkin seperti itu pemahaman saya tentang pembelajaran berdiferensiasi yang dibawakan oleh Bapak Dahlan. Semangat untuk Bapak Dahlan, semoga kedepannya akan lebih kreatif lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naldi, siswa kelas 5 SDN 219 Arah. Saya telah mengikuti pembelajaran dengan teknik stop. Setelah belajar dan diselingi teknik stop, saya merasa rileks dan merasa tenang. Pikiran saya kembali tenang dan siap kembali untuk belajar. Saya berharap kita bisa seperti ini kalau lagi gabut saat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.